Iya, itu percaya Islam itu timbul di abad ke-7. Iya, kekristenan yang dibentuk oleh pagan-pagan Yahudi, pagan-pagan Romawi yang diadopsi dari ajaran pagan. Itu berapa? Selisihnya berapa abad? Selisihnya berapa abad? Ayo jelaskan dulu. Kalau berbicara masalah ruang dan waktu, berapa abad antara Musa dengan kekristenan yang kemudian dibentuk di Antioquia? Ayo. Ya, bayangkan paku besar begini. Kutanya dulu kamu. Jawab dulu. Agama yang paling pertama di dunia itu adalah agama ajaran pagan. Ya. Isi dari paku itu apa kemudian? Agama apa? Hindu kah, Buddha kah, Islam kah, Kristen kah? Cuma satu kata aja. Coba ucapkan. Iya, agama adalah agama Ardi. Ngerti nggak agama Ardi? Akhirnya terjadilah. Kalau doktrin sudah melekat, you know? Kucing agama pertama di dunia itu adalah Hindu. Biar tahu kamu. Iya, makanya Anda tidak tahu Anda tidak tahu tentang siapa itu agama Ardi, siapa yang kemudian mengklaim sebagai agama Samawi. Agama Ardi itu adalah agama yang dibuat oleh manusia di bumi. Coba teman-teman Hindu, Buddha. Kalau kamu berani yang masih manusia yang punya hukum, kecuali Kristen yang kemudian menuhankan anak orang. Itu tidak ada konsep di dalam agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang datang dari langit. Agamanya orang-orang Israel, agamanya orang-orang tidak Yesus Arab. mengajarkan Itu yang kemudian disebut Tuhan dengan itu agama Samawi. 100% daging, 100% bedakan antara agama buatan orang dengan agama yang langsung datang dari langit. Kalau kau diusir sama Pak Pendetamu, maka kau bilang Pak Pendeta, nggak usah lah saya lawan kalau orang-orang yang tiba masanya kita membersihkan burung kita yang tadinya banyak saya tidak perlu, karena kalau ketika saya menjelaskan membersihkan diri. Iya, jelaskan aja. Jelaskan. Agar tentang agama Samawi dengan agama Ardi. Anda tahu nggak? Paham nggak? Coba dijelaskan, ayo. Pokoknya apapun cerita, saya tidak mau yang jelaskan dulu. Di dunia itu Jelaskan dulu. Setelah Hindu adalah Kristen Ortodok. Kemudian sebenarnya kita timbullah Islam. Kalau ada Kristen yang berani bertanya hal ini di depan kau aja bicara aku rasa Kristen yang paling bukan lagi luar biasa, tapi luar negara. Yang sedang kau ajak ngomong itu dia luar daripada nalar Kristen yang berpikir. Yang sedang kau bicara itu salah satu orang sejarawan Indonesia. Kau siapa? Kalau sudah mulai kita macam kau siapa? Ragu-ragu. Nah, makanya itu orang Kristen itu meniru Islam. Gimana logika kalian? Kau tahu apa di mana logika kalian? Kenapa rupanya Hindu kau ketahui muncul? Tidak ada bezanya yang ada gereja sama jilbab aja, kalian meniru budaya dari timur. Tidak. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Punya Islam. Tunjukkan antara jilbab dengan tudung. Tunjukkan antara menutup aurat dengan tudung. Tunjukkan bedanya. Makanya perbedaannya tunjukkan antara jilbab, antara hijab dengan tudung. Kalau tudung itu bisa juga hanya penutup rambut saja. Kemudian lehernya kebuka, atau tudung saji, penutup nasi. Apa bedanya? Udah pernah lihat Katolik? Iya, bedakan antara jilbab dengan tudung. Di sini punya pendek-pendekan semuanya. Coba kau buka dulu YouTube sekarang. Iya lah. Sebentar sama. Bayar sekian kurang nyanyi. Hoi, coba jelaskan dulu konsepnya. Bukan itu saya bilang. Kalian tuh masalah. Coba ditunjukkan dulu. Untuk meniru Islam. Dari mana analogi kalian? Kristen yang memang mencolong-colong istilah Al-Quran. Memuja. Di mana di situ ada Alkitab? Coba tunjukkan kalau di negara-negara Eropa ada istilah Alkitab, ada istilah Allah. Hei, tunjukkan gantian kalau ngomong gantian. Sebab itulah dalam rom-rom begini ada memang tipe-tipe kita yang keras. Kekristenan Tapi Eropa, ini semua kekristenan Amerika, Afrika yang kemudian menyematkan nama Tuhannya agama Islam ke dalam Bibel. Ayo tunjukkan. Hanya di Indonesia saja yang kemudian mengklaim bahwa orang-orang Kristen Indonesia oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Eropa disebut dengan Kristen yang sesat ya. Sesuatu keyakinan yang tidak ada referensi gara-gara Kristen itu kita dibuat sendiri. Apa bedanya sama kau penyembah pohon?
Cuma yang menuangkan orang yang paling bodoh. Jadi jangan pernah kalau Kristen itu melihat orang yang menyembah saya berbicara sesuai dengan sejarah. Bukan kalau nama Alkitab, nama Allah, nama Nabi, nama Rasul dalam original teks agama Kristen tunjukkan kalau ada nama Alkitab di ini di original teksnya saya loncat dari Monas. Coba tanya mereka, kita mana definisi dia? Tunjukkan kalau ada nama Allah, kalau ada nama Rasul, kalau ada nama Nabi di original teksnya ada itu. Saya loncat dari Monas. Coba tanya dari Petronas, saya loncat sekarang. Ini perkataan saya di situ Pak Arif. Tapi ini keyakinan kami. Inilah keimanan kami. Dari apa dari mana kek? Jangan meniru Siedis. Makanya kalian tuh suka beda dengan orang yang beragama itu yang mengklaim bahwa Kristen itu yang benar katanya. Orang Islam. Itu yang benar. Tadi Anda bilang bahwa Kristen muncul di abad ke-1, sedangkan Islam muncul di abad ke-7. Kalau Anda berbicara masalah ruang dan waktu, lebih lama mana antara Yahudi? Saya tidak bilang itu paling benar Pak Arif. Kenapa kau menjadi kekristenan itu kitabnya rampung di abad ke-4, bukan pada zaman Yesus. Kenapa kau percaya kepada itu pun hasil dari konsili dari bapak-bapak gereja. Kalau kau Arif kau lihat Katolik Ortodok di situ bakalan sadar kau. Ini semua ada rujukan. Pasti sadar kau. Katolik mana, Katolik Roma, rujukannya di mana kamu ambil? Kekristenan buatan sendiri. Gereja mula-mula di mana? Yuk. Gereja mula-mula di mana? Yuk. Pertama kali dibentuk gereja mula-mula di mana? Yuk. Adakah yang terpancing ataupun yang bukan itu masalahnya, Dek. Ya, macet. Islam itu adalah agama paling bungsu, paling terakhir. Agama yang paling bungsu ini, yang kemudian bisa merekonstruksi, bisa mengkoreksi tentang agama-agama sebelumnya. Itulah ketika agama sebelumnya sudah dikacau balaukan, maka hadirlah Islam, turunkanlah sering-seringnya. Nabi Hotamon Nabi yang terakhir untuk kemudian membenarkan, meluruskan. Coba gantianlah. Maka minimal gantian kalau diskusi. Saya ini baru nyampe rumah dari tempat kerja. Contoh aku bilang tadi ya. Gantian kalau diskusi. Tapi nanti pulang kau Arif ke rumah, kau buka Islam. Sudah sampai saya cuma tinggal ganti baju aja. Bentar dulu. Jadi teman-teman Muslim, kau lihat dulu besok. Kau lihat itu gimana tuh cara beribadah Katolik Ortodok. Kami yang tidak mengikuti mereka. Ini penolakan mereka sekarang yang mengikuti mereka. Ajaran mereka. Dulu misionaris justru masuk ke kampung-kampung, ke rumah-rumah orang-orang miskin, orang-orang minim Katolik Ortodok itu pedoman kitabnya apa? Sama-sama Bible kan? Sama-sama Bible kan? Apa-apa dia loh. Nah, tempat kami ini Tuhan. Kenapa kalau Katolik Ortodok ada puasanya, ada sholatnya, kemudian ada puasanya, ada ibadah-ibadah yang kemudian menyerupai Al-Quran. Kenapa kekristenan sekarang itu nggak seperti itu? Ayo. Nah itulah sebabnya kalau sama Bang Al. Nah itulah terpapar oleh ajaran-ajaran pagan. Aku pakai Bible Roma, Yunani. Itu gara-gara ajaran Paulus. Kenapa aku bilang sama? Karena aku ada konfirmasi data. Generasi saya, ayo. Sebab ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Dengan yang tidaklah aku mengutus seorang nabi sebelum engkau, kau lihat aja dulu apa. Melainkan aku telah mewahyikan kepadanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Atau Al-Anbiya ayat 92 atau Al-Imran ayat 2. Larangan untuk membuka aurat. Tahu nggak? Islam ini agamamu, agama yang satu. Aku adalah Tuhanmu dan sembahlah aku. Beda. Tahu nggak? Dalam Hindu juga Tuhan hanya satu-satunya. Ternyata dibenarkan oleh para nabi yang ada di Bible, tokoh-tokoh itu. Gini aja deh. Tapi apakah kita imani itu? Katanya Islam yang Bible itu buku Yunani. Tapi minimal kita mengasih tahu sama mereka referensi bahwa itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Itu sebenarnya. Nah ini, buka dulu Matius. Kalau mengimani Indah, dulu pun aku ditanya, 27. Bang Al, ya. Kenapa kalau di Bible itu ada keterangan tentang Islam kebenaran, kenapa kau masuk Islam? Ya, diam dulu. Sebab Bible itu diklaim sama orang-orang Kristen itu kitabnya, sementara Islam itu punya kitab sendiri, itu Al-Quranul Karim. Jadi tidak mungkin saya bilang Yesus itu Islam sementara aku Kristen. Makanya diam dulu lah. Dan lihatlah, tapi kalau diklaim kemudian dan lihatlah, Islam ini bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal sebesar biji zarah sejak Kristen itu tidak pengetahuan.
Waktu Yesus sebab bangkit. itulah mereka berkata-kata saya, sesuatu yang tidak orang-orang kudus ini bangkit, oleh manusia, katanya mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sama mereka, saya pengen Islam tahu itu abad ke-6. Satu Coba sejarawan yang mencatatkan ada pengetahuan sedikit aja pada waktu itu. Silakan. Apa deh Bang Al? Kita orang Islam boleh mengislamkan para nabi melalui Bible. Pakai Bible aja, jangan pakai Quran. Bukan mute-nya, Henny. Berarti Islam itu sudah ada di karena zaman katanya kan Islam yang meniru Kristen. Karena Islam tidak pernah menuliskan ada kebangkitan massal. Apa dikatakan? Nah ini dapat dari mana? Allah Hanya surat dalam Matius loh yang menulis. Lukas, Markus, Yohanes tidak ada mencatatkan kebangkitan Yesus beriringan dengan kebangkitan massal. Karena di dalam data 50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan telah diwahyukan kepada Muhammad, ikutilah bilangnya Ibrahim yang Hanif. Dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Termasuk dan bukit-bukit batu terbelah. Pengertian Hanif ini kan ada 5. Ya. Sejarawan mana yang mencatatkan ada ajaran daripada Hanif itu tauhid, tidak Tuhan selain Allah. Sekarang coba baca Keluaran ayat Ulangan 439. Ya intinya apapun ceritamu Nora, saya tidak mau melanggar sejarah. Sejarah yang coba baca Keluaran 32 ayat 30 ayat 20. Apa Musa dan Harun perbuat? Kristen Muslim. Islam. Tidak bisa diklaim oleh siapapun. Coba baca Kejadian 17 sama Yesaya 53 apa yang Tuhan suruh buat? Muslim. Kita ada bergurun tuh Banora. Coba baca Ulangan 14:8, Imamat 11 nomor 7, Yesaya 66 nomor 17. Apa yang Tuhan suruh perbuat? Kalian ini abad 7. Muslim. Makanya amate. Sudah. Amate. Coba baca Ibrani 5 nomor 7, Lukas 6 nomor 12, Matius 26 39 sampai 44. Apa yang Yesus buat? Muslim. Gimana ini? Ganti kalian lah pola pikir kalian itu Nora. Coba kalau Bible seluruh tingkatkan ilmumu Nora. Coba kamu cari ajaran Kristen. Jadilah kamu jadi orang cerdas dan hari ini Kristen dan tertinggal menyembah Yesus, menyambut Natal, Loren dan kebaktian. Enggak, kutanya dulu kau jujur kau dulu ya demi nama Allahmu. Kutanya dulu kau. Jadi itulah aku bilang tadi, yang mengklaim Islam abad ke-7 ini karena dia memang ininya sudah ditaruh di lututnya, yang tidak punya pengetahuan. Jangankan segenggam ini, sebesar biji zarah saja dia tidak punya pengetahuan. Sebab apa? Lagi-lagi yang aku bilang tadi, di Lantak 48 ciri kepala, isinya pokoknya Yesus Tuhan titik. Kalau cinta, kalau doktrin sudah melekat, tai kucing oten rasa coklat. Saya pengen tahu. Ini ada sejarawan mencatatkan. Nah itu, itulah sebabnya. Kul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ala na'budu illallah wa lan nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai orang-orang yang ngaku-ngaku punya biblos, punya kitab, marilah samakan kalimat aku dengan kamu, yaitu tidak Tuhan selain Allah. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Dan kalau kamu menolaknya, maka kami adalah orang-orang Islam yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Yesus lakukan dengan ratap tangis, meminta kepada Tuhan boleh menyelamatkan dari maut, dan doanya didengarkan. Ibrani 5 nomor 7 karena dia orang-orang soleh. Kedua, bukit-bukit batu terbelah dua juga. Semua terbelah. Semua terbelah. Jadi bedakan. Memang dalam rom-rom begini memang harus ada kemudian tipe-tipe yang kasar itu. Ini karena kan banyak. Sebab memang merontak kadang-kadang otak mereka ini teman-teman kumannya ini sangat parah kumannya di atas itu. Yang mencatatkan ini nggak nyambung kalau bicara. Yang saya bilang itu kau akui jadi harus dipukul mati dulu kumannya itu. Kasihan kumannya itu. Ini bagaikan kalau cacing vita itu terbelah buminya. Apa yang terjadi? Entah gimana nyebab jawaban kau tuh. Lalu yang seterusnya tentang penyembahannya. Percaya nggak kau abad ke-7? Di dalam Bible itu ada 3 golongan sejak penyembah Yesus di Bible. Dan teman-teman boleh catat ini, apakah ini orang-orang jelas atau orang-orang yang keluar nalar manusia? Bisa menjawab pernyataanmu itu pertama penyembah Yesus gitu loh, nggak nyambung. Markus 6 ayat 5. Legion yang pada waktu itu kemasukan roh jahat yaitu iblis lalu datang dan menyembah Yesus. Gabining berak sama pikir kami. Coba setelah dia disembuhkan,
Ada lagi tidak menyembah Yesus dia? Sebab dia sudah sembuh dari waras. Dia tahu bahwa yang di depannya ini manusia. Tadinya waktu dia gila, dia pikir yang di depannya adalah Tuhan. Mana lebih duluan Islam atau Kristen? Tervalid nggak ini? Loh. Kedua, betul nggak ini ada kebangkitan masal? Lukas 2 nomor 8 dan 9. Memang pernah ada kebangkitan masal. Datang orang timur dari timur dan barat, orang-orang Majus menyembah dia. Begini loh, kita Kristen lebih dulu. Siapa yang lahir ini? Katanya. Kau jawab dulu ini baru saya jawab. Kau jawab dulu. Menyembah unggun 3.000 tahun sebelum Masehi. Kau jawab dulu. Semakin tinggi unggun apinya, semakin besar katanya rahmat Tuhannya. Penyembah dewa. Dewa api. Awak bertanya itu pula Majus. dia. Ya, saya baca di dalam Matius 27. Jelas enggak itu? Enggak jelas. Coba baca ada kebangkitan ketika Yesus berdialog sama orang Saduki ahli Taurat. Dalam Markus 12 Mungkin aku nggak paham. Yang intinya saya menanyakan kau percaya nggak ketika duluan Yesus memaki hamba manusia? Orang laknat yaitu Nabi penyesat dalam Markus 23 nomor 15. Ada tidak dia menyembah orang Majus? Sebab dia tahu sejijik-jijik yang namanya Farisi itu tidak sama dengan Majus penyembah berhala. Tapi lagi-lagi siapa yang menyembah Yesus pada saat orang Majus penyembah Allah? Habis waktu kau tuh jadi Google. Bentar Bang Jo. Ketiga. Conge kata Kak Nora Matius 15 25 26. Dan ibu-ibu Kanaan itu menyembah Yesus. Saya baru saja jawab pertanyaannya. Untuk diselamatkan. Apa kata Yesus? Kau bukan orang Yahudi. Mandi dulu. Tidak pantas aku menolong kamu. Tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti lalu melemparkan remah-remah makanan kepada anjing. Penyembah Yesus yang ketiga adalah golongan Jadi begini ya. anjing. Kalau dia menyinggung agama apa yang paling duluan? Emang Islam sekarang sudah ada? pertanyaannya Bang Al, apa Ya, kaitannya Islam sama itu kan Kristen? artinya Pertanyaan selamat. bagus. Orang-orang yang Kenapa mengikuti Kristen menyembah perintah Yesus, Bang Allah, Al? mengimani Allah dan Rasulnya, Dalam ya selamat Markus 5 lah. tadi, Nabi setelah mulai babi pencipta itu, Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu Legion itu menyembah disembuhkan berhala? oleh Yesus. Apakah Nabi Adam Tadinya pagan? Ruru Enggak. jahat ini meminta kepada Yesus Nabi Adam dipindahkan beriman kemana? kepada Allah. Kepada Dia selamat. babi. Sebanyak 2.000 ekor Gitu loh. kira-kira babi Islam itu tuh udah dimasuki pasti oleh musuh Ruru orang jahat Muslim. tadi. Yang Islam ada tuh penyembah-penyembah sudah pasti Yesus. Setelah sekarang Paham ya? Karena berabad-abad Muslim itu kemudian artinya berserah babi diri. yang tadinya dimasuki oleh roh jahat dimakan oleh Kristen. Sebab Online itulah aja mereka lah. menyembah Yesus, yang mana babi itu dimasukkan roh jahat. Cuman masalahnya Kristen ini siapa yang menyebarkan agama? Maka kita boleh kumpulkan itu. Pancasila langsung dari Yesus. Kan di situ Yesus jelas mengatakan Bani setelah Kristen. Legion itu Nggak sembuh. ada. Kalian tuh tercampakkan. Coba tengok ayatnya sampai 10. Ada lagi tidak menyembah Yesus? Ada dah. Malah mengikuti Yesus sebagai pengikutnya. Bukan menyembah dia sudah. Tadinya waktu dia gila, dia pikir selamat siang, selamat siang. Kan aku ini gila, Ya, aku tidak boleh bedakan yang mana Tuhan, mana hantu. Jadi Saya kaulah hantunya, Kristen Tuhannya tapi pokoknya. Muslim saya enggak mau Kalau Kristen doktrin karena sudah saya mengangkat dia bukan pengikut otentik kucing Paulus. rasa coklat, kan gitu. Maksudnya gitu. Artinya apa, Bang? Setelah sembuh orang Muslim gila ini artinya apa? tidak lagi menyembah Yesus, Ya, sebab dia Muslim, tahu begitu saya dia belum nanti sampai di situ, menyembah saya Yesus, belajar, maka dia seakan-akan Kak Nora, kebabi-babian. tetapi Sebab itulah yang- roh jahat itu meminta Yang kepada saya Yesus bilang, agar yang mereka saya dipindahkan apakan, kepada babi. saya Kristen, Kenapa roh keluarga jahat meminta Kristen kepada yang babi, melahirkan saya Kristen, bukan kepada tapi saya Muslim. hewan-hewan lain, contohnya Ya, Muslim rusa, itu artinya yang apa? makanan Gitu, halal lah, Bang. kerbau kah, atau lembu Ya, yang dimakan sama orang Islam yang halal bagi agama Islam. Kenapa Islam babi gitu. yang diminta? Ya karena iblis itu tahu sekutunya adalah orang-orang yang saya udah kebabi-babian, yaitu bercadar, asyhadu an la Kristen. ilaha illallah. Tidak mungkin lah kemudian iblis itu minta Sabang kenapa bilang masuk tadi ke ekor Kristen? ke Yang dalam kerbau, sapi, lembu, tidak mungkin. Kenapa? Sebab Islam dengan sembelihannya saja menyebut dulunya saya Kristen. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitu mereka mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba Itu yang lain, Allahumma Sa. barik lana bima razaqtana wa qina Masya Allah, adzabannar. Abang, Dibacakan ya. semua kalimat Allah. Mana menahan iblis kalau diam di makanan halalnya orang Abang Islam. jaringan abang jelek loh, Bang. Bang Jolon di daerah mana, Bang? Tapi coba Saya di ketika Sumatera, di sudah- Medan, Bang. Aku dulu ya, karena pemburu babi aku.
Sudah aku tumbak kili-kilinya sini tuh babi itu ini nih. Kili-kili sini aku tumbak. Komunikasi kita. Demi Allah. Sampai pukul 12 ekor anjing. Oke, siap, dan aku penembak babi dulu. Saya hanya ingin tahu enggak apa yang lebih aku banyak buat, mengetahui tentang Islam. Aku potong bagian nih yang saya dekat baru mualaf nih. karena di situ banyak lemak. Aku terus rupanya itu makanya saya makan senang sama-sama sekali karena kita. saya gini berterima kasih juga sama Bible karena Bible itu yang mengantarkan saya ke agama Muslim gitu. Karena kayak mana kita bilang, Yesus bilang sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu Allah katanya kan. Itu kenapa ini dalbo nih oi jadi banyak bebel makanya jadi mualaf. ada apa nih karena dakwah Islam memang harus kenapa dipindah-pindah gitu? Aduh, jadi rusak narasiku tadi ya. itulah. Kenapa Bang Dalbo? Kenapa? Mau ngomong apa? Ini teman-teman aku yang Tuan Kumal di sini nih. Karena ini Bang Dalbo capek ini aku saya belajar Bible ini memang betul. Siang malam pun saya pelajari. Kata Yesus juga menyembah Allah gitu, bukan menyembah Yesus, ya. Bukan menyembah Dia kan itu. Oh iya. Cuma ilmu saya belum banyak Bang, karena baru-baru saja. Jaringan ya kan? bagus. Berapa lama Bang belajar itu tentang Islam? Kalau Islamnya lanjut Bang Al. baru ini 2 tahun. Lina, selamat pagi. Belajarnya sebelumnya berapa lama? Kalau Islamnya saya baru paling 2 tahun Bang. Bang Nur, selamat pagi. Bang Nur. Oke, nanti kita ngobrol enak ya. Pengalaman Bang Delan. Ngawur ini host ini Kak Nur. Bang ya. Nurlina. Oke, siap. Nurlina namanya. Iya. Cica, selamat malam. Ya, halo Ida. Lemon. Iya bang. On cam lah, berdua di atas on cam. Apa? On cam di atas berdua, on cam. Waduh, saya lagi tidur Hidupkan aja Masa jangan sama kamu lah, tidurlah atas kapal lah. Cek yang tadi itu mana yang tadi? Pasar ikan lah. Itu kan jadi agama Islam itu teman-teman ya memang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Tapi kok ini jadi Nabi Adam itu merupakan salah satu rasul. Kenapa disebut dengan utusan Allah? Karena beliau itu berkomunikasi langsung dengan Allah pada penciptaan pertamanya. Makanya kemudian Allah kemudian sakit semua. Bentar bang sedikit. Memberikan ini bang. Pengetahuan gereja itu sebenarnya bukan untuk beribadah teman-teman. Nama-nama binatang, nama-nama hewan, gereja itu untuk orang sakit, tumbuh-tumbuhan dan nama-nama semua yang ada di bumi. Framing Bang Lemon enggak? Gereja itu untuk orang sakit. Karena di waktu itu di Markus 3 nomor 21 Yesus kemudian itu sakit. Di dalam tidak waras lagi, makanya diadakan rumah adat. Makanya Yesus tidak waras karena dibikinlah gereja untuk orang sakit. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Iya, karena gereja ini bukan ayat untuk 92 beribadah teman-teman. Jelas bahwa agama gereja tauhid bukan itu untuk beribadah, untuk orang sakit. Kata pendeta ya, bukan kata saya mengambil kata-kata pendeta. Ya umatnya. Sebenarnya gereja ini bukan untuk beribadah, melainkan untuk orang-orang yang sakit. Sesungguhnya agama tauhid itu adalah itu banyak yang sakit, menyembah manusia yang tidak berpakaian apa-apa. Pertama, yang kedua dikutuk Tuhannya. Galatia 3 nomor 13. Yang ketiga, tidak berpakaian apa-apa Tuhannya. Masa begitu ceritanya Yesus kalau ditilik dari sejarahnya dengan orgil jadi di dalam orang gila
di dalam surah Asy-Syura lagi orang gila walaupun nggak pakai apa-apa, cuma hanya sempak doang. Terjemahan saja, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wariskan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Itu ada di surah Asy-Syura ayat ke-13. Jadi semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai ke Khatamun Nabiin, yaitu penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah beragama Islam. Sekarang saya merondeng kepada teman tadi yang perempuan itu, tunjukkan bahwa ada Henis, ya, tunjukkan bahwa Kristen itu sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Abraham misalnya, atau Nabi Adam, sejak Nabi Adam, Ibrahim sampai ke Yesus. Silakan bahwa mereka adalah umat Kristen. Jawab. Ya. Ketika Yesus gila, ada rumah sakit. Jawab pakai data ya. Jawab pakai data. Makanya orang-orang di gereja yang menyembah Yesus itu orang sakit semua. Udahkah kamu membahagiakan istrimu hari ini? Masa Tuhan nggak pakai apa-apa? Masa Tuhan kalau di dalam Islam gampang, di dalam Islam ada kayu. Kalau nggak ada kayu itu menempel Yesus. Dulu, tolong di-mute dulu. Di-mute dulu. Saya ingin jawab soal apa pertanyaan dia tadi. Sudahkah Anda memuliakan istrimu saat ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan nggak percaya Kristen, nggak percaya, dan kemudian nggak percaya umat Kristen bahwasanya dalam Bible ini keterangannya adalah orang yang istrimu secara baik. Itu di dalam surah, di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Bible itu kan apa? Sekarang di dalam kitab di Belanda tunjukkan kalau suami itu harus menghargai istrinya, tunjukkan ayo. Saya nggak pakai songkat teman-teman. Nih. Ya intinya. Tunjukkan datanya. Saya sudah menunjukkan data bahwa saat ini hari ini saya memuliakan istri saya sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, sudah ya. Bahas bisnis lagi Pak Arif. Dan gaulilah istrimu dengan baik. Kristen jangan marah ke saya. Marahlah ke pendeta. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab pertanyaan yang terakhir Anda. Sudahkah Anda memuliakan istrimu, menghargai istrimu saat ini hari ini? Jawabannya saya sudah. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau nggak percaya, dan perlakukanlah dan gaulilah istrimu secara baik. Teorimu tuh mudah kali buat teori. Loh, ini data di dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya. Di Belanda tunjukkan bahwa seorang laki-laki, seorang suami menghargai istrimu. Apakah Anda dihargai oleh suami Anda sekarang? Tolong jawab semua data di dalam Bible. Gimana buktinya kau memuliakan istrimu? Silakan bertanya yuk. Mau tidur nih Bang. Mau tidur aku ngantuk kan. Akan jawab, saya diam. Kalian kalau sudah dasungkan nyanyi teruslah. Kita ini kan berdiskusi. Kau sudah membawa ranah pribadi. Mana buktinya kau memuliakan istrimu? Harus ditunjukkan. 183. Kan lucu kau. Iya, kalian tuh sudah mulai sebentar. Bukan cuma sebentar. Ya, janganlah kita diskusi di sini membawa ranah pribadi lah. Di share. Ya, nggak usah lah. Itu ya. Masa kau mau korek-korek bagaimana rumah tangga? Jadi makanya saya bilang. Sabar dulu. Kristen ini makin lama makin tersibuk. Sabarlah. Banyak denom-denom ini makanya ini saya bilang kan, Kristen ini kalau ada dari saudara Muslim yang menanggapku dengan baik dan santun, dengarkan dulu. Karena apa? Kita dari sini berdiskusi, bukan mencari ranah pribadi. Dari tadi nggak ada lo kamu disinggung. Ini coba tunjukkan kau mesranya dengan suamimu. Bagaimana kau sudah dibaikkan dengan lakimu? Nggak ada kan? Karena apa? Bukan itu konteksnya. Coba sekarang saya tanya kau, Nora, apa tujuanmu membahas agama? Jawab dulu Henny, jawab dulu pertanyaan saya. Tadi saya sudah Romi, tunjukkan bahwa Kristen itu, tunjukkan bahwa Kristen itu diimani oleh mulai dari Nabi Adam, Abraham dan keturunannya. Tunjukkan di Bibelmu. Tunjukkan bahwa dia itu beragama Kristen. Tunjukkan. Gereja berleret-leret tapi beda denom, beda Tuhan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Coba tanyakan ke Tritunggal. Itu yang memiliki jabatan khusus siapa? Itu tidak ada sebagai apa? Sekawan? Enggak. Sementara saling Nabi bertentangan mereka. Sudah diangkat oleh Allah jadi rasul. Islam itu mengimani Allah.
Nabi Adam makanya para Kristen sekarang tidak paham yang mana itu Yesus, yang mana itu Bapa, yang mana itu dengan Allah. Sama katanya. Nah, berarti sudah ada Islam sejak dahulu, beriman kepada Allah. Nah, Kristen pengikut Kristus adanya pada waktu Yesus dilahirkan. Dan Yesus yang dilahirkan manusia ini ternyata dijadikan Tuhan. Roh Kudus itu berbentuk merpati. Paham ya ini? Jadi kau punya agama dengan hewan ini kan lucu. Adalah agama yang menyembah pada makhluk. Tuhan disamakan manusia, Nabi Adam, Tuhan disamakan tidak diajarkan menyembah kepada makhluk. Nabi Adam tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sujud menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Sementara Kristen sujud menyembah kepada manusia yang diciptakan, dilahirkan dari seorang perawan. Islam itu baru dijadikan Tuhan. Menjadikan Tuhan pun itu adalah si penyesat yang bernama Paulus, yang katanya mendengar suara Tuhan di perjalanan ke Damsyik. Nah, ini simpel sebenarnya, karena Musa tidak menyembah manusia, Nabi Nuh tidak menyembah manusia. Gak ada doa Nabi Adam meminta orang yang tidak menyembah manusia, orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya, cuma di Islam diterangkan itu ayat. Itu adalah Islam. Ada di Kristen tentang doa Nabi Adam ketika bertobat, gak ada. Kristen berserah diri cuma kepada di Islam siapa? Lah menyembah doa siapa? Nabi Adam ketika itu Nabi Adam melakukan melanggar kode itu. Nabi Adam lah yang ada doanya di Al-Quran. Mari ke rumah tangga, buktikan mana, tunjukkan kan lucu. Kalau ada di Kristen doa Nabi Adam ketika bertobat, saya loncat dari menara Eiffel, loncat saya. Kan minum apa kau ini? Ya kan? Nanggung Monas. Monas masih hidrometer, saya ingat Bu Tenora. Saya loncat itu menara Eiffel. Sebelum Adam itu kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, beliau sebelumnya diajarkan oleh ketika Allah orang Muslim bertanya, apakah Bapak dan Yesus satu? Dan semacamnya. Ya kan? Kata orang Kristen satu. Ketika umat Muslim bertanya balik, oke, kalau benar-benar satu, apakah ketika Yesus dilahirkan dengan secara Yohanes 11:13, maka menangis Yesus ketika dilahirkan, begitu ya? Apakah Bapak juga nangis? Maka kemudian Adam itu diajarkan tentang cara bertobat. Tadi katanya satu, maka bertobatlah Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah menerima tobatnya. Lalu kemudian Allah itu menurunkan Adam ke bumi sesuai dengan skenario Allah itu bahwa di bumi ini Kristen itu musuhnya adalah dijadikan sebagai makanya para pendeta tidak berani meletakkan konteks aslinya bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Takut orang yang bakal gentar, yang bakal memahami kitab Ibrani itu, saya yakin Ja'ilun fil ardi akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Makanya para pendeta ketika debat dengan para debater Muslim, pendeta itu kejam semua, teman. Kejam semua mereka. Apa ya? Kejam semua mereka. Gak ada pendeta itu yang bakal santai dengan diskusi, gak ada. Kejam semua, cukup imani saja, jangan banyak tanya. Itu suami itu melihatkan istrinya, kan begitu. Nah, dia itu mendapat perlakuan. Jadi kita harus paham itu, yang mana Tuhan, yang mana hewan gitu. Harus paham kita. Masa lebih pintar orang-orang gila daripada Yesus? Saya sudah menampilkan datanya di dalam Al-Quran. Ada orang diwawancarai, gaulilah istrimu itu secara ma'ruf, secara baik, gitu kan? Kalau Samerori, di mana ayat-ayat yang sesempurna Al-Quran itu di Bible itu, iya, memuliakan istri, silakan. Saya lebih memilih surga. Enggak ada ya? Udah begitu. Orang gila ini jawab. Kalau neraka itu bayar, bukan bayar katanya kan? Tubuh istri menjadi hak suami dan tubuh suami menjadi hak istri. Itu yang ada. Pergi ke sini bayar juga. Ujungnya neraka. Neraka mahal. Kalau surga itu murah. Apa yang mau dibuktikan ini? Pergi ke masjid gratis, sholat gratis, ya kan? Beribadah gratis, ya kan? Melakukan puasa gratis, surga. Nah, berarti benar. Orang gila saja bisa tahu. Masa Kristen dari akal nggak tahu? Ya Didi. Ya, assalamualaikum Menara. Makanya jadi Kristen banyaklah bertanya kepada pendeta sebelum kalian terlambat.
banyaklah bertanya ke pendeta. Banyak bertanya ke pendeta. Jangan takut apa dikatakan pendeta, cukup imani saja, jangan takut. Jangan takut ketika pendeta mengatakan begini. Jangan banyak tanya, cukup imani saja. Nah, jangan. Bukankah kau dipukuli Banyaklah bertanya, banyaklah bertanya, ya kan? Supaya kita tahu mana Tuhan yang benar dan mana yang Tuhan yang salah. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, tidak ada satu pun perkataan pendeta yang berani mengatakan seorang utusan itu punya Tuhan. Gak ada yang berani. Gak ada satupun pendeta maupun apalagi Kristen, sebab orang yang diutus ini sama penjudi pemabuk. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi aku siap-siap menjadi apa? Samsak. Makanya Kristen ini adalah gimana ya, saya bilang gitu. Penyembah Baal itu betul itu. Saya nggak menyalahkan. Betul, Bibalnya ada merintahkan kok mereka nyembah Baal. Bilang sebentar dulu, langsung kok jadi samsak. Cucuk. Selesai. Berani tapping naik Bantawi, nggak berani. Kristen ini nggak berani, Bang. Kristen itu sudah malu dengan Bible-nya sendiri, sebab Bible ini adalah dongeng dari Paulus yang berbahasa Yunani. Dongeng semua. Paulus itu orang preman, teman-teman. Paulus itu adalah preman loh, jangan salah. Weh, Bung Lemon, framing mulu enggak. Paulus kalau nggak preman nggak masuk penjara tiap hari dia. Dan setelah itu orang nggak boleh meninggalkan. Justru Paulus itu preman, makanya dapat apa? Penjara tiap hari. Disiksa begitu suami juga nggak boleh menceraikan dia. Baca aja Bible. Paulus itu masuk penjara tiap hari. Iya. Karena apa? Tatahan mereka. Masuk penjara ketika Nora memualafkan satu umatnya, satu keluarganya dimualafkan, tidak terima saudara-saudara kami. Makanya kami diusir dari situ. Baca yang Bible. botolnya itu bukan rumah kontrakan, rumah kami sendiri. Kami diusir dari rumah kami. Tapi ya bapak kami setelah menerima Islam berbesar hati, tidak mau juga apa hidup di lingkungan babi-babi, ya kan? Makanya dia nggak pindah, cari damai. Untuk apa kita ada di lingkungan babi-babi? Jadi ini bukan merendahkan ya teman-teman Kristen, ini bukan menghinakan, kami diusir karena untuk tidak tahan mereka melihat Nora rupanya kalau bisa memualafkan lebih suka kalau memang berhadapan sama orang-orang yang pusing pendetanya, menguasai data-data dalam alur diskusi. Pusing sekali. Sebab apa? Kalau kita ini kan dalam dialog ini bercongor-congoran aja teman-teman Kristen, kira-kira apa manfaat kita? Ya kan, yang kita dapat apa? Ilmu pengetahuan apa yang kita dapat? Penyembahan kepada semisalnya tadi. Nah ini aku jabarkan aja ya. Karena ada doa tautnya. Isa alaihissalam ini adalah orang yang sangat dimuliakan kami berlindung dalam kepada Islam. Allah Sosok dari godaan Nabi yang terakhir setan yang kepada Bani Israel. Mulai dari Abraham memperanakan Ishak. Menurut Bible kamu, Ishak memperanakan Yakub. Galatia 3 nomor 13. Dari Yakub inilah kemudian turunnya 12 keturunan. Ya kan? Bangsa Yahudi. Sementara yang dipanggil Israel ini adalah nama dari Yakub ketika mendapat gelar dari Tuhan, kekasih Tuhan. Israel menanggung. Nah, daripada keturunan Israel Yakub inilah kemudian ada 12 orang nabi. Mulai dari Ishak sampai yang terakhir Isa sama Yahya itu berdampingan pada kayu salib. Nah, ini para nabi yang di dalam Islam harus kita muliakan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagi kami yang terkutuk itu adalah setan. Bagi Kristen yang terkutuk itu adalah wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin min rasuli wa qul minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi harus kita yakini, harus kita percayakan bahwa ada para nabi, ada rasul yang diutus oleh Allah terdahulu. Dia terus terkutuk. Yang mana mereka semua adalah orang-orang muslim. Manusia itu di dalam Ulangan
Tapi apabila kemudian melalui buku-buku keterangan dari Gospel, enggak salah ya? 21. Nomor 21 Nabi Lut misalnya dalam Kejadian 19 nomor 35 sampai 36. Oleh Elohim, tidak mungkin ini seorang nabi yang maksum yang terjaga daripada hal-hal yang tidak jelas ini boleh kemudian meniduri anaknya ketika mabuk. Ulangan 21, 23 silakan dibaca. Lagi-lagi Islam ini membantah subhat ini. Yang dikutuk itu adalah setan. Bagi Kristen yang dikutuk adalah Kristen. Apabila dikatakan kemudian Nabi Daud ini, nauzubillah ya, dalam 2 Tawarikh mau kau bilang 11 pun sampai 12 ini berjalan-jalan dengan keadaan telanjuang yang akhirnya dia mengintip Bensibah lalu disuruh pengawalnya menangkap dan ditiduri di kamarnya. Tidak mungkin karena para nabi itu terjaga dari hal-hal perbuatan sehingga para nabi itu maksum karena apa? Terjaga dari hal-hal perbuatan dosa. Dari tadi kita kasih kesempatan apabila kemudian Nabi Isa, Yesus ini yang jelas pengajarannya bahkan di dalam Bible sebenarnya sudah cukup. Membela dirimu kalau terkait ketuhanan, aku rasa Yesus ini sudah sangat jelas ini. Ya, ini buktinya. Makanya kalau aku tanya sosok Yesus, pribadi Yesus ini ditawarkan, minimal teman-teman Kristen dibawa kalau tidak berani naik catat aja lah. Yang dikutuk itu dan coba kamu tanya nanti pendeta. Seperti yang kau pikirkan. Yesus ini kalau aku tanya tentang Tuhan, maka tidak bertele-telenya Yesus ini. Galatia 3 nomor 13. Adapun hal-hal yang belum selesai kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 12 bukan tentang Tuhan, pada kayu salib. Tapi pengajaran bangkit pada hari yang ketiga lain. Dia jadi kan di situ ayat itu masih banyak hal-hal lain yang ingin kusampaikan kepadamu. Yohanes 21 nomor 25. Kalau ditulis semua kitab-kitab yang diajar oleh Yesus itu satu dunia pun tidak dapat memuat kitab itu. Kayak PIP teh meroyan. Sebenarnya sudah lengkap. Terkait ketuhanan. Contoh nih, Yesus, ya. Anak yatim dari kelas siapa Tuhan itu? Dialah Allah Bapakku yang di langit. Matius 18 nomor 19. Siapa Allah Bapa ini, Tuhan atau bukan Yesus? Maka Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Apa arti kata Esa Yesus? Satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Gimana? Seperti apa bentuk Allah yang Esa itu Yesus? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Lari ke pribadi. Lalu kamu siapa Yesus? Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan daripada yang mengutusnya. Ini kalau dipanggil dalam Islam Abduhu wa Rasuluh, Nabi dan utusan Tuhan. Dalam Maryam ayat 30 qala ini Abdullah ya channel kita bahwa ja'alani nabiyya. Penting juga bahas dia nanti mempopulerkan dari kalangan Kristen dianggapnya bisa. Kalau kemudian kamu adalah Nabi Yesus yang diutus Tuhan, yang lain aja ada lagi. Apa tugasnya Nabi itu Yesus? Banyak ini ada Nabi itu menyampaikan firman. Orang gila. Yohanes 3:34. Dia bilang pula Hindu. Apakah kau menerima firman dari Tuhan Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Melalui apa kau dapat firman itu Yesus? Yohanes 5 nomor 30. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Didengar oleh Yesus. Siapa penciptaan manusia pertama gitu aja. Tapi begitu teman-teman Kristen ditanya, ma'udzubillah, siapakah Yesus itu? Baru pertanyaan yang awal-awal, dia nggak jawab. Dongo, oh itu nul. Kau tidak paham Tritunggal. Bayangkan. Baru pertanyaan yang awal-awal nih. Kristen. Sebab itulah kita sangat miris, kesian kita ya. Karena di alam barzah nanti ini ditanya 5 soalan. Apakah Kristen itu juga dianut oleh Abraham? Kemudian bayangkan kalau 5 soalan ini ditanya sama Kristen, jangankan 5, jangankan 4, jangan 3, jangan 2, 1 aja. Kalau di Al-Quran ada datanya bahwa para nabi dan rasul utusan Allah itu menuhankan satu Tuhan. Apakah kemudian mereka menjawab Tuhan kami Tritunggal? Tuhanan itu Taurat. Atau apakah kemudian mereka boleh menjawab Tuhan Yesus itu 100% daging, 100% keilahian? Maka hancur mereka teman-teman. Baru hal yang satu nih tanya. Dalam Islam. Sebab itulah lagi-lagi
kita orang Islam nih, ketika Yesus mengatakan di Yohanes 16 nomor 14, hanya beda namanya, apabila dia datang, ya nggak sama, yaitu ruh penghibur, bukan nama, yang diutus Bapa dalam namaku, maka dia akan memuliakan aku dan mengulangi, dia akan memberitahukan kamu segala sesuatu yang pernah aku katakan. Musa. Apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Rasulullah, Qul huwallahu ahad. Nggak jelas Tuhannya siapa. Apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ilahukum ilahu wahid. Ini ada apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, yang pernah dikatakan oleh Yesus. Di mana Bang? Jangan pakai comber. Innallaha rabbi wa rabbukum, Yohanes 20 nomor 17. Tuhanku dan Tuhanmu. Kak, Muslim. Fa'budu, sembahlah Dia. Lukas 4 nomor 8. Bisa turun Bang Koling si Koling. Tuhan itu esa. Yohanes 5:44. Markus 12:29. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu mengutus utusan. Ini yang diulang oleh Rasulullah, memperjelas kembali ajaran Yesus ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel. Tapi bagaimana dengan mereka kemudian yang ada kitab menempel di tangannya, lalu diklaim mereka itu pengikutnya? Disinilah kita menjawab subhan. Apabila Quran itu memberi keterangan bahwa Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, bahkan ya ayat An-Nisa 157 sebenarnya itu kalau kita baca ayat per ayat mulai dari awalnya, kami hukum karena ucapan mereka kata Allah. Ada yang disebutkan apa bukti mereka itu terhukum, teman-teman sekarang? Tapi ada penjelasannya kan pada setiap satu denominasi ajaran di muka bumi yang terlampau banyak dinom dan tidak pernah selesai tentang Tuhan. Kristen berarti mereka terhukum karena di situ percaya pada penyaliban seorang rasul kepada umat sesuai dengan bahasa kaumnya kan, subhanallah. Lalu kedua, lanjut. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tapi tidak disalib, dan tidak disalib, tapi diserupakan seperti Isa. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 15. Apa kata Paulus? Ini kenapa asumsi sih? Iya, agama apa deh? Dong. Udah bahas mertua. Lanjut. Mau masuk mertua? Silakan kasih masuk dulu lah kalau belum masuk. Belum beres, ada urusan. Lanjut. Belum beres. Pun dari tadi lanjut. Delvin, kalau mau masuk kita masuk aja ya. Silakan deh. Jadi di 1 Korintus 15 nomor 15 dikatakan, lebih daripada itu, ternyata kami hanya berdusta terhadap Allah. Karena atau tentang mau Dia bertanya lah, silakan. Karena Allah pun telah orangnya lagi, Kristus, hostnya lagi padahal standby. Allah tidak membangkitkan. Silakan. Andai kata itu benar, orang mati tidak dibangkitkan. Paulus punya perkataan nih. Ya silakan itu. Apa kata Yesus dalam Yohanes 8:29? Kenapa Bapa yang mengutus aku tidak akan membiarkan aku sendirian. Dia selalu menyertai kemanapun aku pergi, sebab aku selalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tidak mungkin Yesus ini tidak diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7. Dengan rata tangis kesedihannya meminta kepada Tuhan yang boleh menyelamatkan dia dari maut, dan doanya didengarkan. Lukas 6 nomor 12. Dia semalam-malaman berdoa kepada Allah. Lukas 24:23. Yesus ketika berdoa didatangi malaikat, bahkan puluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran di mana? Tanda takutnya. Bahkan Yesus di dalam Matius 26:39 sampai 44, dia maju sebagai imam dan bersujud 4 kali. Jadi 3 kali. Jadi tadi Bang Delvin mengatakan kenapa Nabi Muhammad tidak ada tertulis di dalam Bible penyaliban ini? Ya, karena coba baca Bible itu Yohanes kan bukan kitab suci. Bukan firman Allah yang diberikan kepada Nabi, kepada Yesus. 34 ya? 34 kalau tidak salah. Yohanes 8:34. Di dalam Taurat kami tertulis penyelamat Mesias yang diutus Allah itu akan hidup selama-lamanya. Sebentar, yang ini. Tidak ada yang singgah sebentar ke kuala manusia, tidak ada. Tuhan itu. Tunjukkan sama abangnya sebentar ya. Kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, saya terima. Singgah sebentar ke pulau manusia kalau oten. Tapi kalau menurut Bible, indah ada singgah-singgah langsung gaspul kata Yesus. Makanya sebab itulah blunder teman-teman Kristen kalau berdialog, sebab digaspul sama penginjil. Kenapa Lulu? Sebentar jadi ya. Yesus itu Abang ada device di situ. Sudah jelas mengajarkan tentang ketuhanan.
Abang ada device. Jadi rancunya sekarang ada satu lagi. Apabila mereka percaya tentang pembodohan bahwa coba Yesus itu adalah Tuhan yang jadi Yohanes manusia, 14, Bang. Akhirnya tergapar di salib, terkutuk, lalu dijadikan Tuhan. Di sini matinya akal manusia itu. Yohanes 14, Bang. Coba buka, kalau Bang. mereka berakal. Oh, betul ya Bang Alia. Yesus ini bilang pendeta Tuhan. Kok bisa-bisa ya Tuhan ini satu atap sama manusia ya? Yohanes 14 sama manusia, Bang. 32 tahun setengah. Aku nggak bisa buka ini, cuma satu. Itu aku bilang teman-teman, bukan menghujat ya. Di sini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Dan kebetulan dia adalah satu rumah sama Lemon. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, siapa seorang penolong yang dimaksud Yesus sendiri setelah dia tidak ada? Apa kau buat di bilik itu? Yang saya tanya tadi, apakah kau tengok YouTube? Iya, atau kau saya kan bilang, saya menerima di dalam Bible kau tidak tercatat nama Nabi Muhammad. 32 tahun Tuhan itu satu rumah sama manusia. Catat itu. Apa yang terjadi kemudian? Kan setelah Yesus terangkat, bapaknya mencari kayu. Tidak pernah ada ayat di Bible itu. Satu ayat kita jumpa. Begitu di dalam Al-Quran. Dan Maria nah, tapi di dalam Bible kau, saya karena di dapurnya Yesus mengatakan, tersedia hidangan-hidangan makanan yang lezat dari surga. Ketika anaknya berfirman, tidak ada ayat. Seorang penolong ini yang tidak pernah mereka pikir. Supaya ia menyertai kamu. Mereka sekarang boleh menyediakan KFC, boleh menyediakan babi bakar, boleh menyediakan goreng-gorengan ikan berbagai-bagai jenis. Yesus sebagai Tuhan hanya sepotong ikan goreng. La haula wala quwata illa billah. Dalam Bible maka inilah penyesatan yang nyata. Maka apabila mereka gelisah dengan ketuhanan mereka, mulailah sudah ke gereja, dibentak-bentak oleh pendeta, dihiburkan dengan 5 lagu, 6 lagu yang sedih-sedih. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Silakan dijawab. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan penuh pengharapan. Yesus itu berpesan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki di mereka. Salam, gitu kan? Di situ damai sejahtera artinya Islam. Tapi laguku dulu persembahan bukan begitu teman-teman. Silakan dilanjut. Laguku persembahan dulu. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Nabi Isa kemudian menubuatkan akan datang seorang nabi setelahku min ba'di ismuhu Ahmad yang namanya adalah ini Tuhan ini seharusnya kasih aku uang Tuhan karena aku ini susah. Kok malah Tuhan yang dikasih uang? Yang paling terpuji yang diucapkan oleh Nabi Isa yaitu yang kemudian inilah Muhammad, yang itu tidak Ahmad, sampainya nalar manusia itu berpikir sehingga tidak dapat membedakan mana manusia ini mana Tuhan. Nubuatan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Silakan lanjut. Iya, karena kalau kau katakan Paulus tidak menyertai manusia sampai selama-lamanya. Makanya pendeta Paulus ini hanya mengajarkan Kristen banyak yang mengarang-arang, ya kan, meminta bahkan Paulus ajarannya tidak sama dengan Yesus. Kasihlah perpuluhan untuk Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, ketika perpuluhan yang saya itu tanya dikasih tadi ke Tuhan, kenapa nama Muhammad nggak tertulis di dalam? Kan saya sudah bilang, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ketika Yesus itu terangkat ke langit. Bagi kami Nabi Isa ke langit, bagi Kristen kan ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus sudah meminta kepada Bapa bahwa akan diutusnya Roh, seorang penolong yang tidak masuk logika seorang penolong yang lain. Yang mengatakan, nah pertanyaan saya, seorang penolong yang lain itu siapa Delvin? Saya terima. Maka mereka tidak masuk jadi yang Tuhan. Nabi-nabi yang lain pun apa terangkat juga sama seperti Yesus. Kristen jangan seperti itu pemahamanmu. Jangan seperti itu pemahamanmu, Delvin. Coba tunjukkan kalau ada nubuatan di Torah ya, bahwa akan datang seorang Tuhan yang kemudian diberi nama Yesus. Di mana nubuatan seperti itu?
Ayo kalau mau mirroring seperti itu, ayo. Di mana ada nama Yesus di dalam kitab sebelumnya? Meluruskan agama sebelumnya. Beramallah kamu. Iya. Kenapa tidak tertulis nama Yesus di kitab Torah? Di Perjanjian Lama kenapa tidak ada nama Yesus? Tidak disebutkan secara letterlek. Kenapa? Nubuatan itu tidak harus menyebutkan nama secara letterlek. Itu nubuatan apa? Arti konsep nubuatan itu. Jadi Yesus itu beda apa? Nabi Isa itu beda jalur. Dia jalurnya dari keturunan Ishak, kemudian Yakub, Israel. Dan Nabi Muhammad dari keturunan pihak Nabi Ismail. Ya, manusia biasa sehingga tidak tercatat namanya di buku pertanyaan saya. Di mana ada nubuatan Yesus di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ayo tunjukkan di mana. Ngomong-ngomong perpuluhan itu untuk apa ya? Sama Tuhan, untuk apa? Apakah nanti Tuhan itu belanja atau Tuhan itu main Mobile Legends? Nabi itu manusia loh. Tuhan itu mau main slot atau gimana saya nggak tahu juga. Tahu lagi di dalam memang Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ada Solomon yang menyebutkan nama Muhammad. Ujung-ujungnya apa? Nama Tuhan dibawa-bawa. Nama Tuhan dibawa supaya perpuluhan lancar ini. Kalau nggak ada orang yang membayar perpuluhan, sejak kapan Nabi itu Tuhan? Nabi itu manusia, Delvin. Kita didatangin, kita di Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Kamu mau bayar perpuluhan? Nubuatan itu tidak harus menyertakan nama secara letterlek. Kalau saya mirroring di mana ada Yesus di nubuatan Perjanjian Lama? Bayarlah per 10%. Itu kan itu hanya interpretasi nubuatan itu. Ada indikasi bahwa si A ini akan dijadikan sebagai nabi. Jadi nabi itu berasal, nubuatan itu berasal dari kata naba ya teman-teman. Orang yang memang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu naba. Bukan Tuhan, bukan nubuatan Tuhan, bukan nubuatan lahirnya seorang Tuhan. Nabi, nubuah. Nggak pernah selesai itu ketuhanan, nggak pernah selesai. Ini Kiki, selamat siang Kiki. Pernah selesai. Itu makanya, Yesus itu kan anak Bapak. Yang satunya mengatakan, ya, Yesus itu silakan deh tanggapin yang tadi. Lukas 14 itu. Yohanes 14. Ya kan? Bingung. Makanya agama satu-satunya yang bingung itu adalah agama Kristen. Oke, silakan bertanya lah. Tadi apa pertanyaanmu deh? Makanya agama satu-satunya yang paling bingung di dunia apa itu tadi pertanyaanmu deh? Iya, yang tadi apa namanya? Pasti berdebat dengan ketuhanannya Islam masuk ke abad ke-7 sementara ini saya cari internet tadi ya. Kristen masuk ke abad ke-1 Masehi. Ya kan? Gitu teman-teman. Sejak kapan Kristen ada abad 1 deh? Makanya Islam datang itu untuk meluruskan agama sebelumnya. Oke, kita kaji ya. Kita kaji ya. Oke, kita kaji. Nah, pertanyaan saya, Kristen itu apa artinya? Ya kan? Belum ada orang yang bersedekah yang tidak dapat rezeki. Pasti rezekinya berlimpah lipat ganda. Agama. Nah, itu agama katanya bukan agama. Bagaimana? Agama kasusnya yang ada di Padang. Islam itu kan agama. Orang Kristen ini kan katanya ada Kristen itu agama. Siapa yang membawa agama Kristen? Kasih makan, kasih denom gitu ya, kasih mie kardus gitu ya. Jadi ini ada di Matius 5 tadi kita bawakan teman ya. Matius 5, siapa yang membawa agama Kristen ketika Yesus dilahirkan? Aku berkata kepadamu ya, janganlah kamu melawan ya. Di sini ada kata melarang, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Ya kan? Siapa yang membawa agama Kristen ketika Yesus dilahirkan deh? Jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, bentar dulu ya, juga kepadanya pipi kirimu. Nah, di sini ada kata jangan. Ada kata jangan berarti melarang. Mereka ini melarang membalas orang yang jahat, tetapi mereka ini mengki-mengki, ya kan? Mengki-mengki, ini Islam ini nggak toleransi loh. Tadi kan kata Bible-nya kan begitu, nggak boleh melawan ada orang jahat. Kok melawan balik? Kenapa sih nggak percaya Bible banget? Inilah musuh terutama ialah Bible mereka sendiri. Mereka ini tidak bakal percaya
apa yang dikatakan oleh Bible sendiri. Nggak bakal percaya mereka, nggak bakal percaya. Lanjut Nur ya, aku ada lihat di Wijaya di Komar orang yang berbuat jahat, tapi ya kan satu sama lain, ya kan satu sama lain mereka itu pasti bilang begini. Arif, Muslim ini terpental ya? Loh, kan aku cari sini. Gimana ceritanya? Loh, kalau Kiki? Anda diperintahkan jangan melawan, diam, jangan mekik-mekik, jangan. Ya kan? Makanya saya bilang agama Kristen itu agama sampah. Ustaz Arif terpental? Bukan saya mengatakan, bukan saya. Kata saya, kata Bible. Kata Bible ya, bukan saya, kata Bible. Kristen itu sampah dunia, bukan saya kata. Bible mengatakan, bukan saya mengatakan, Bible. Itu. Padahal dalam Bible ya, belum ada saya dengar ya, belum ada saya mendengar perkataan pendeta, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu lawan mereka, janganlah kamu koar-koar. Kalau ada berbuat jahat kepadamu, cukup diam, nggak ada. Justru ada orang nanti yang dia naik, dia bertanya lagi. Ini loh Islam. Pas giliran kita jawab, kita bertanya, pergi sebentar ya. Koyak kan aja, koyak kan. Saya dibatasi, memang dibatasi ya. Kok nggak bisa kau jawab Nora? Lo udah. Kalau memang Kristen ada di abad 1, siapa yang membawa agama Kristen pada waktu Yesus dilahirkan? Bahkan dalam Kristen ini ya, lawan terberatnya Kristen adalah Bible-nya sendiri. Bible-nya sendiri. Assalamualaikum itu. Mereka ini. Karena mereka ini nggak tahu kata melarang, kata mengizinkan, nggak tahu, sama saja mereka ini sama. Ya, nanti ujung-ujungnya apa? Inilah ya, orang Muslim ini nggak toleransi. Nanti ada kan, tahu kan? Orang Korea Utara itu paling menentang yang namanya Bible. Buka aja ya. Negara Korea Utara itu bukan agama Kristen ya, bukan ya. Itu agamanya kebanyakannya apa? Ateis ya. Yang tidak tahu agama, ada juga yang Hindu. Pada berharap. Monitor Bang Zuma. Buddha juga banyak di sana. Tahu nggak? Korea Utara lah dan Cina satu-satunya menentang yang namanya Bible. Kalau ada Bible masuk ke Korea Utara, bakal dihukum penggal, teman-teman. Begitu. Yang ditanyanya tadi Nora. Buka itu negara Korea Utara. Buka aja di YouTube. Korea Utara itu paling menentang yang namanya Bible. Silakan Kiki. Itu bukan negara Islam ya. Itu negara Buddha ya, bukan negara Islam ya. Jangan salah ya. Jangan nanti dibilang, oh Islam ini nggak toleransi. Ya buka aja di Korea Utara ya, buka aja. Negara Korea Utara satu-satunya yang menentang tidak diperbolehkan Bible. Ada urusan pula ini. Sorry nggak bisa. Itu apa? Hukum kasih kah? Loh, Biblemu ini kan hukum kasih. Jangan koar-koar. Jangan koar-koar ya. Tunjukkanlah kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, cukup diam saja ya. Daripada nanti pipi bertampar sebelah kanan, kasih pipi kiri lagi. Ya, Riko. Cukup diam aja, cukup diam gitu. Oke? Oke. Berarti kalau ada orang Kristen yang koar-koar ya kan, ada orang yang berbuat jahat, bawakan Matius 5 nomor 39. Halo Riko. Itu kasihmu loh. Itu kasihmu. Kan ada perintahnya. Itu kan aja nanti. Kalau ada tapi banyak juga seperti itu, banyak. Begitu teman-teman. Jadi ada lagi ini awak Islam. Kita merasa nggak dibilang Islam? Enggak. Oten itu artinya BIB. Udah selesai masamu Henis. Itu artinya. Ya. Tadi kau dikasih kesempatan menjawab, lari kemana-mana kau. Nggak boleh gitu deh, ya. Nggak boleh. Ya coklat. Coklat. Aduh, kena banyak kali terjadi penyalipan ya. Aku hampir habis. Oten nggak mau naik, teping-teping di bawah kayak Yesus. Iya, Oten ini lama-lama rokok saya habis ini teman-teman. Oten nggak ada naik ini. Ya, ada nggak pendeta yang jujur kayak saya? Ya Kiki.
Ada nggak? Gimana ini? Saya tantang nih, kayak Amal Atok, Gilbert Lumah Indong, Pendeta Esa Sorong, kayak Doromes, Yunus, saya tantang. Ada nggak yang berani itu? Yang jujur kepada Matius 5:39, ada nggak yang berani? Bang Faru. Kalau ada orang yang berbuat jahat, kalau siap, ada orang yang berbuat demikian, ya udah selesai, siap kerjanya toh. Cukup diam saja. Ada nggak pendeta yang jujur begitu? Kalau ada pendeta yang jujur, saya lompat ke menara Eiffel. Kenapa toh? Lompat saya lompat. Mana sedikit lagi nih? Mana hotelnya ada? Hotelnya naik turun dari tadi, entah jaringan entah apa nggak tahu. Ada penjelasannya ada. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Aku narasi ini sebentar ya. Ya, untuk mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, tak perlu kau menjadi Tuhan, teman-teman. Kor mulu, nggak ada faedahnya Kristen, nggak ada faedahnya. Cukup kalian bercita-cita jadi begal. Jadi begal lah kalian. Pasti matinya tak berbaju dan tak bercelana, diikat pada tiang yang panjang atau pada pohon. Ada yang kasih nggak ada. Gak usah muluk-muluk ya, mau jadi Tuhan, gak usah. Ya, cukup kalian jadi begal aja. Meninggalnya kan dipukulin orang juga nya. Tak berbaju dan tak bercelana. Oke, ya saya minta ya viralkan. Jadi kalau ada yang membantah narasi Bang Faru ini, berarti dia menginginkan Tuhannya itu adalah begal gitu. Dia begal motor, begal apapun itu. Kalau ketangkap sama masyarakat, maka masyarakat akan menelanjangi dia, memukuli dia dengan tujuan supaya orang-orang yang menyaksikan itu memiliki kejeraan. Jadi pelajaran buat masyarakat, jangan tiru contoh ini, jangan tiru perbuatan ini, jangan tiru kelakuan si begal ini, gitu loh, supaya ada rasa takut dalam diri masyarakat. Nah, ketika dipajangkan perbuatan begal yang kayak gitu, malah disembah. Muslim ya? Jadi Tuhan kan gitu. Oke, Faiz, selamat bergabung, Faiz. Siap. Itu maksudnya ya Islam. Begal kan mati terus menembus motor, Bang. Begal itu rampok jalanan, Bang. Oh. Dia harus mati untuk menembus motor itu ya, Bang. Sudah. Oke, lanjut, Bang. Iya, dia mati nebus motor, tapi kalau udah kedapatan nggak tertebusnya motor itu, Bang. Gagal dia menebus. Lanjut aja dulu. Saya ada ya. Jadi kalau sudah sempat dia mati dalam kondisi telanjang, udah gagal dia. Keberhasilan dia ketika dia tidak ditangkap. Makanya aku bilang berkali-kali tidak ada keberhasilan dari sebuah tindakan bahkan misi ketika dia ketangkap. Jadi saya ingin